Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Ajrumiyah bab istisna. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul istisna'i. Hai haza babul istisna. Ini adalah bab istisna. Jadi istisna itu masdar. Istasna yastasni istisna. Secara bahasa artinya pengecualian. Mengecualikan namanya istisna kalau bahasa Arab. Kan? Ini kita belajar bab istisna. Istisna ini isim mansub nih. Wa huruful istisna'i samaniyatun. Dan bermula huruf-huruf istisna itu ada 8. Wahya dan dianya 8 itu illa, wa ghairu dan ghairu, wa siwan, siwan, wa suwan dan suwan, wa sawaun dan sawaun, wa khala dan ada dan hasyadan ada 8. Wahya dan dianya huruf istisna itu illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khala, ada, hasya. Ada. Ini sebenarnya bukan huruf kan? Ghairu isim, siwa isim, ada tanwin kan? Suwan isim, sawaun isim, khala fi'il. Ada fi'il, hasya fi'il. Yang huruf satu doang ilah. Tapi ini disebut huruf istisna. Jadi huruf di sini maksudnya adat. Huruf bukan huruf maksudnya kalimat huruf bukan. Nah, ini bahasa Arab nanti namanya taglib. Maksud taglib begini. Karena ada salah satunya huruf yaitu illah, seolah-olah yang lain diikutkan kepada huruf semua. Walaupun dia bukan huruf. Jadi dalam kitab lain namanya adat ini. Adat istisna ada 8. Maksud adat alat. Alat yang digunakan untuk mengecualikan ada 8. Yang satunya huruf, yang 4-nya isim, 3 lagi fi'il. Oke kan? Paham kan? Illa huruf, ghairu, siwan, suwan, sawaun, isim. Khala, ada, hasya, fi'il. Kadang-kadang ada juga huruf jar itu, Dik. Masih ingat nggak? Ma ada, khala, hasya. Oke. Lanjut. Nanti kita i'rab ya. Ini kita belajar penjelasan dulu. Fal mustasna bi illa. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Maka bermula yang dikecualikan dengan illa. Fal mustasna, maka bermula yang diistisnakan. Apa arti istisna? Kecuali. Nah, maka bermula yang dikecualikan dengan illa itu yunsabu. Sekarang kita nggak mengartikan lagi mustasna aja. Istilah itu. Kalimat yang berada sesudah illa namanya mustasna. Illa namanya? Huruf istisna. Illa huruf istisna. Kalimat yang berada sesudah huruf istisna namanya mustasna. Kalimat sebelum huruf istisna namanya mustasna min. Dikeluarkan dari dia. Contoh. Datanglah semua murid. Ja'at talamizu. Datanglah semua murid. Illa Ahmada. Kecuali si Ahmad. Illa namanya? Huruf istisna. Ahmada yang dikeluarkan kan. Datanglah semua murid. Kecuali yang tidak datang si Ahmad. Ahmad mustasna namanya. Dikecualikan. Murid semuanya apa namanya? Talamiz? Mustasna min. Oke. Nih perhatikan. Fal mustasna bi illa yunsabu. Maka bermula mustasna dengan illa itu yunsabu. Dinasabkan akan dianya mustasna. Syarat. Iza kanal kalamu. Bila adalah kalam. Itu taman, sempurna, mujaban, lagi positif. Perhatikan. Taman artinya sempurna. Maksud sempurna ada fi'il, ada fa'il. Ada mubtada, ada khabar. Mustasna dengan illa dinasab bila adalah kalam itu tam lagi mujab. Ada satu kalam. Kalamnya tam, ada fi'il, ada fa'il. Kemudian ada huruf istisna. Oke. Itu kalimat sesudah huruf istisna itu harus dinasab. Bila berada dalam kalam tam. Apa arti tam? Sempurna. Apa maksud sempurna? Ada fi'il, ada fa'il. Ada mubtada, ada fi'il majhul, ada naib fa'il. Mujaban artinya positif.
Kalau bahasa Indonesia apa positif? Ahmad pergi ke pasar. Itu namanya apa? Kalimat apa? Bahasa Indonesia. Nggak ada tidaknya, positif kan? Si Ahmad tidak pergi ke pasar. Kalau udah tidak, negatif. Nah ini mujaban positif namanya. Bila kalam tam lagi positif, kalimat sesudah illah, perhatikan. Mustasnanya harus dinasab. Contoh. Nahu. Contohnya. Qamal qaumu illa Zaidan. Bangunlah semua masyarakat. Kaum masyarakat ya. Atau enggak usah kita artikan masyarakat, kaum aja. Qamal qaumu, bangunlah semua kaum itu. Illa Zaidan, kecuali si Zaid. Qaumah. Fi'il madhi. Qaumu. Fa'ilnya. Fa'il marfu tanda rafa. Ini qamal qaumu namanya kalam tam. Udah ada satu kalam tam. Ada fi'il, ada fa'il, udah tam. Kemudian ada illa. Illa namanya huruf. Kalimat sesudah illa Zaidan namanya mustasna. Mustasna sesudah illa kita baca nasab. Bila dia berada dalam kalam tam lagi mujab. Kamal qaumu tam kan? Ada huruf nafinya enggak? Ada. Positif kah? Berarti sesudah illa mesti Zaidan. Enggak boleh Zaidun. Enggak boleh qamal qaumu illa Zaidun. Apalagi qamal qaumu illa Zaidan, enggak boleh. Harus illa Zaidan. Oke. Ja'at talamizu illa Zaidan. Ya, datanglah semua murid kecuali Zaid. Contohnya tinggal bikin aja. Oke. Udah. Jadi cara i'rabnya begini, koma fi'il madhi mabni di atas fathah, qamu fa'ilnya fa'il marfu tanda rafa, illa huruf istisna. Huruf istisna mabni di atas sukun. Kemudian Zaidan mustasna. Mustasna mansub tanda nasab. Mustasna mennya yang mana? Al-qaum. Oke, perhatikan lagi contoh. Wa kharajan nasu illa amran. Keluarlah oleh manusia illa amran kecuali si Umar. Kharaja mabni di atas an-nasu fa'ilnya fa'il marfu tanda rafa. Ini namanya kalam tam. Ada fi'il, ada fa'il. Kemudian mujab, artinya positif. Illa huruf istisna mabni di atas sukun. Amran mustasna tanda nasab. Jadi mustasna enggak selalu mansub. Yang mansub mustasna yang berada sesudah kalam tam lagi mujab. Kalau bukan kalam tam lagi mujab, kita lihat dulu nanti. Perhatikan. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Dan jika adalah kalam itu manfiyan, dinafikan. Kalamnya, kalimatnya nafi. Wa in kanal kalamu, dan jika adalah kalam itu manfiyan, dinafikan. Taman, lagi sempurna. Kalimat sesudah illah atau mustasna berada dalam kalam manfi. Arti manfi ada negatifnya kan? Ada huruf nafinya. Kemudian tam, ada fi'il, ada fa'il juga, ada mubtada, ada khabar. Cuma bedanya ada nafi. Kalimat sesudah illah berada dalam kalam tam lagi nafi. Gitu aja ya. Atau kalam nafi lagi sempurna. Jaza fihi. Niscaya boleh padanya mustasna. Kembali ke mustasna. Jaza niscaya boleh padanya mustasna. Al badalu oleh badal. Wan nasbu dan boleh oleh nasab. Alal istisna di atas istisna. Boleh dua cara bacanya. Boleh kita badal, boleh kita nasab. Kalau kita nasab namanya mansub dengan istisna. Kalau kita badal yang ikut mubdal men. Kita lihat dulu contohnya. Jangan tidur dulu. Kalau ngaji ngantuk, ampun dah. Perhatikan. Ma qamal qaumu, tidak bangunlah kaum. Sampai di situ dulu. Ma huruf. Ma huruf. Ma apa? Hah? Huruf nafi. Mana ada ma urata? Ini enggak ada ma. Enggak ada. Ma huruf mabni di atas sukun. Qoma mabni di atas qoma. Jangan lihat enggak ada barisnya. Kita bacanya qoma mabni di atas fathah. Al qaumu fa'il qoma, fa'il tanda rafa. Qamal qaumu, ada fi'il, ada fa'il namanya kalam tam. Kemudian tambah huruf nafi. Berarti kalam tam lagi manfi ya. Kalam tam lagi manfi. Kalimat sesudah illahnya boleh dibaca dua. Oke? Boleh badal, boleh
nasab. Kalau kita badal illa Zaidun. Perhatikan. Tidak bangunlah kaum kecuali siapa yang bangun. Tidak bangunlah semua orang kecuali Zaidun. Zaidun bangun enggak? Bangun. Bangun. Coba perhatikan artinya. Tidak bangunlah semua orang. Semua orang tidak kecuali Zaidun. Zaidun bangun enggak? Bangun. Nih udah ngantuk. Kalau sebelum illa nafi, sesudah illa jadi sebut. Tidak ada yang bangun kecuali berarti yang di depan illa itu yang bangun. Kalau tadi kan bangun semua orang kecuali si Zaid. Si Zaid yang enggak bangun kan? Nah itu namanya pengecualian. Jadi gini. Jadi kalau kita perhatikan, illa huruf istisna mabni di atas sukun. Zaidun kita baca. Kalau kita baca Zaidun, Zaidun kita badal kepada kaumu. Badal ikut mubdal men. Badal kepada marfu. Tanda rafa. Boleh juga illa Zaidan. Kan boleh dua. Maka mal kaumu illa Zaidan boleh. Kalau kita baca illa Zaidan, i'rabnya illa huruf istisna. Zaidan mustasna. Masuk tanda nasab. Selesai. Wa illa Zaidan. Kan boleh dua nih. Ini contoh nih. Maqamal qaumu illa Zaidun boleh. Maqamal qaumu illa Zaidan juga boleh. Apa kesimpulannya? Kalimat sesudah illa namanya mustasna. Illa namanya huruf istisna. Kalimat sesudah illa atau mustasna dengan illa kita baca nasab. Mesti nasab. Bila berada dalam kalam tam lagi mujab. Kalam sempurna lagi positif. Bila berada dalam kalam tam lagi manfi, boleh dua. Boleh badal, boleh nasab. Kalau belajar di Aceh enak banget. Kalam tam lagi mujab, wajib nasab. Sesudah illa, kalam tam lagi manfi, jiddu wakri oleh illa. Boleh dua. Ya kan? Dua kri badal boleh nasab. Itu caranya. Dah lanjut. Wa in kanal kalamu naqisan. Dan jika adalah kalam itu kurang. Jika adalah kalam itu kurang. Nakis kurang. Kurang lawan tam. Kalau tam fi'il ada fa'il baru istisna. Kalau nakis udah ada fi'il belum ada fa'il. Langsung istisna. Mubtada belum ada khabar langsung istisna. Itu namanya nakis. Dan jika adalah kalam itu nakis kurang. Kana niscaya ada ianya mustasna. Perhatikan dek. Kana isimnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali ke mustasna. Dan jika adalah kalam itu kurang, kana niscaya ada ianya mustasna tadi dengan ilah itu ala hasabil amel, itu di atas sekira-kira amel. Kalam nakis. Kalau kalam nakis itu mesti ada nafinya, Bang. Kalimat sesudah illa bila berada di dalam kalam yang kurang dan ada nafinya pasti. Enggak? Itu cara bacanya gimana? Menurut amilnya. Kalau mubtada belum ada khobarnya. Mubtada langsung illa, berarti sesudah illa khobar. Oke. Kemudian ada fi'il. Belum ada fa'il. Fi'il langsung illa. Berarti sesudah illa langsung kita jadikan fa'il. Itu maksudnya bihasabil amil. Contoh lagi, fi'il muta'adi. Ada fi'il, ada fa'il. Dia butuh kepada maf'ul. Langsung illa. Berarti sesudah illa jadi maf'ul. Nah, itu kan. Makanya nggak disebut harokatnya, tergantung. Sekali lagi. Wa in kanal kalamu. Dan jika adalah kalam itu kurang, karena niscaya ada ianya mustasna itu ala hasabil awamil. Menurut amelnya. Dia butuh kepada apa? Mubtada butuh kepada khabar. Fa'il butuh kepada fi'il butuh kepada fa'il. Fa'il butuh kepada maf'ul. Nah, udah. Lihat contoh. Ma qama illa Zaidun. Tidak bangunlah kecuali oleh si Zaid. Siapa yang bangun? Kalau begini, ma qama illa Zaidun. Tidak bangunlah kecuali oleh si Zaid. Yang bangun siapa? Si Zaid. Yang lain enggak? Nah, perhatikan. Ma huruf Ma huruf nafi. Mabni di atas qama fi'il madhi. Perhatikan. Ada nafi, ada qama. Qama fi'il. Fi'il butuh kepada apa? Butuh kepada fa'il. Belum ada fa'ilnya langsung illa. Oke? Ini namanya nakis nih. Ini kalam nakis. Kalam nakis mesti nafi dia. Oke? Kalam nakis mesti nafi.
Udah ada nafi, ada fi'il, belum ada fa'il, langsung illa. Kalimat sesudah illa kita i'rab sesuai dengan permintaan Amel. Karena qoma fi'il butuh kepada fa'il, berarti Zaidun jadi fa'il. Ma qoma illa Zaidun, tidak bangun kecuali oleh si Zaid. I'rab. Ma huruf nafi mabni di atas sukun, qoma fi'il madhi mabni di atas fathah, illa huruf istisna mabni di atas sukun. Zaidun fa'il qoma. Fa'il mansub marfu tanda rafa. Nah, ini namanya kalam nakis. Kalam manfi lagi nakis. Juk bu abih amai teka. Oke. Wa ma darabtu illa Zaidan. Perhatikan, dan tidak aku pukul kecuali akan si Zaid. Dan tidak aku pukul kecuali akan si Zaid. Ini ma manafi sama. Darabtu fi'il dan fa'il. Daraba fi'il madhi. Tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada ma'rafah fa'il. Ini daraba fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi baru dianggap sempurna kalam, harus ada fa'il dan maf'ul. Ini maf'ul kan belum ada nih. Baru ada fi'il, fa'il langsung illah. Tetap namanya kalam nakis. Walaupun ada fi'il, ada fa'il kah? Karena dia butuh kepada maf'ul, masih kekurangan maf'ul disebut nakis. Kalam manfi lagi nakis. Ya? Kenapa disebut nakis? Karena belum ada fa'il udah ada tuh. Karena belum ada apa? Belum ada maf'ul, kurang juga. Ya kan? Orang belum cukup kan kurang. Nah, berarti Zaidan nanti enggak disebut istisna lagi, Kak. Zaidan disebut maf'ul. Ya dah, darabtu fi'il fa'il, illa huruf istisna. Zaidan maf'ul darabtu. Maf'ul masuk tanda nasab fathah, udah. Wa ma marartu illa bi Zaidin, dan tidaklah aku pergi. Marartu pergi boleh, aku melalui boleh, aku berpapasan boleh. Wa ma marartu illa bi Zaidin, tidaklah aku berpapasan kecuali dengan si Zaid. Ma manafi, marartu fi'il dan fa'il, marar fi'il madhi, itu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada ma'rafah fa'il. Illa huruf istisna, bi huruf jar, Zaidin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Enggak disebut illa huruf istisna bi Zaidin mustasna min, enggak. Jadi bi langsung huruf jar, Zaidin majrur. Baru jar majrur kita muta'ala kepada marartu. Tidaklah aku berpapasan kecuali dengan siapa aku berpapasan? Bi Zaidin dengan Zaid. Gimana itu kesimpulannya? Ada kesimpulan enggak? Kalam tam lagi mujab mesti nasab sesudah illa. Kalam tam lagi mujab mesti nasab sesudah illa. Kalam tam lagi manfi boleh dua sesudah illa. Boleh badal, boleh nasab. Kalau kalam nakis sesuai dengan permintaan Amel. Itu yang perlu dihafal. Nah, itu namanya mustasna dengan illa. Kan masih ada sisa banyak tuh. 7 lagi. Mustasna dengan gairu, mustasna dengan siwa, suwan, sawaun, khala, ada. Lanjut. Nah, ini nggak ada contohnya nih. Harus pakai papan tulis deh. Wal mustasna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawain majrurun la ghairu. Bermula mustasna dengan ghairi. Dengan siwa, dengan suwan, dengan sawain itu dijarkan. La ghairu, tidak boleh lain. Mustasna dengan ghairu. Apa maksud mustasna dengan ghairu? Kalimat yang berada sesudah ghairu. Oke? Kalimat yang berada sesudah ghairu harus dijar. Kalimat yang berada sesudah siwan namanya mustasna dengan siwan. Mustasna dengan ghair. Artinya kalimat sesudah ghair. Sesudah siwan, sesudah suwan, sesudah sawain selalu dijar, nggak boleh lain. Ghairil maghdubi. Maghdubi namanya mustasna dengan ghairi. Oke, pertanyaannya. Ghairu itu sendiri bagaimana cara membacanya? Kalau sesudah ghairu pasti jar, jadi mutafilin. Kalau ghairu itu sendiri gimana cara baca? Contoh. Datanglah si Zaid, datanglah murid selain si Ahmad. Datanglah murid selain, perhatikan. Datanglah murid selain Muhammad. Coba pakai bahasa Arab, pakai ghairu jangan illah. Ja'at talamizu. Kenapa ghairu? Kalau ghairu Muhammadin, Muhammadin udah benar. Karena mustasna dengan ghair harus majrur. Ghairu itu sendiri? Ghairu, ghaira apa ghairi? Kenapa ghairu? Coba.
Ja'at talamidu ghairu apa ghaira apa ghairi? Oh iya nih. Kenapa ghairi? Rawa. Nah itu. Ja'at talamidu illa Ja'at talamidu illa Baik. kalimat apa aja boleh. Harokatnya yang penting. Ja'at talamidu illa amran. Amran kah? Kalam tam lagi mujab sesudah illa nasab. Begitu juga ghairu. Jadi cara baca ghairu, kalau sesudah ghairu mesti majrur. Ghairu itu sendiri dia sama seperti kalimat sesudah illa. Ngerti? Ja'at talamidu illa amran. Ja'at talamidu illa amran. Ja'at talamidu ghaira. Jadi ghaira itu hukumnya seperti kalimat sesudah illa tadi di atas. Makanya nggak dijelaskan. Oke. Jadi ja'at talamidu ghaira Muhammadin. Oke. Ja'a fi'il madhi talamidu fa'ilnya ghaira mansub atas istisna gitu. Jadi cara baca ghairu itu ingat kalimat sesudah illa. Paham nggak kira-kira? Paham. Adapun sesudah ghairu jadi mudhaf ilaih. Nah, harus pakai papan tulis ya. Nah, udah. Mustasna dengan ghairu majrur. Adapun ghairu siwan suwan itu sendiri sesuai dengan kalimat sesudah illa. Kalau ghairu berada dalam kalam tam lagi mujab, ghaira kita nasab kan. Dalam kalam manfi lagi tam boleh dua, boleh badal, boleh nasab kan. Kalau dalam kalam nakis berarti sesuai amel. Bukan ghairu. Sesuai amel. Ya. Paham? Dah. Wal mustasna bi khala. Perhatikan. Wal mustasna bi khala. Apa arti mustasna dengan khala? Kalimat sesudah khala, ya kan? Wal mustasna bi khala dan bermula mustasna dengan khala atau kalimat yang dikeluarkan dengan khala. Wa ada dan hasya itu ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Itu bolehlah oleh nasabnya mustasna wa jarruhu dan mengjarnya mustasna. Mustasna dengan khala, kalimat sesudah khala, kalimat sesudah ada, kalimat sesudah hasya, boleh kita nasab, boleh kita jar. Kalau kita nasab berarti khala itu fi'il. Ada fa'ilnya, kalimat sesudahnya namanya maf'ul. Kalau kita jar, berarti khala huruf jar. Masih ingat nggak huruf jar nih? Huruf jar 19, coba. Yang ketiga terakhir. Al-ba'u amin. Wahsya wada. Itu khala kan huruf jar tuh. Huruf jar berarti isim sesudahnya majrur kan? Makanya kalimat sesudah khala ada hasya boleh kita baca nasab, boleh kita baca jar. Kalau kita baca jar berarti khala ada hasya huruf jar. Kalau kita baca sesudahnya nasab berarti ada khala hasya fi'il ya. Fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya mustatir. Kalimat di depannya maf'ul nama contoh lihat. Qamal qaumu khala Zaidan. Bangunlah kaum selain si Zaid. Jadi seolah-olah begini Kak. Bangunlah kaum selain ianya kaum akan si Zaid. Seolah-olah begitu. Qama fi'il madhi mabni di atas fathah. Qaumu fa'ilnya. Fa'il marfu' tanda rafa' dhamma. Khala fi'il istisna. Khala fi'il istisna. Fa'ilnya wajib mustatir takdirnya huwa. Zaidan maf'ul bih. Masuk tanda nasab. Udah gitu. Boleh juga kita baca khala Zaidin wa Zaidin. Qamal qaumu khala Zaidin baik maya. Kamal qaumu khala Zaidin. Khala huruf jar. Boleh. Zaidin majrur dengan khala tanda jar kasrah. Artinya selain juga. Nah, bangunlah kaum khala Zaidan. Selain si Zaid. Selain si Zaid sama. Ada juga selain. Ada Amran wa Amrin. Hasya Bakran wa Bakrin. Jadi boleh dua. Ada pertanyaan? Malas bertanya jalan. Ada yang mau nanya? Tanya. Ntar ayah yang nanya kalau nggak nanya. Dek. Nah itulah yang dihafal. Jadi hafalnya jangan huruf istisna. Adat istisna ada 8. Pertama illa, ghair, illa huruf. Yang huruf satu doang illa. Ghairu siwan suwan sawaun isim. Khala ada hasya. Bisa fi'il bisa huruf. Ada dua tadi kan? Bisa fi'il bisa
Oke. Udah wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.